Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada mata kuliah studi budaya kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang place, space, and geography. Dengan anggota Vida Agnia Sukron, Yoga Albey, Zainal Arifin, dan Hendri Pramudya Nur Samsudin. Place. Secara bahasa, kata place berasal dari bahasa Latin loc, yang memiliki arti tempat. Konsep tempat itu sangat berkaitan dengan pengalaman manusia. Dari pengalaman manusia berbeda-beda akan menciptakan tempat yang berbeda pula. Secara istilah, kita dapat mengambil beberapa pendapat tokoh. Dalam sejarah Yunani kuno, Plato lah yang pertama kali menggunakan konsep place ini. Plato menganggap place adalah wadah dari sesuatu. Aristoteles menganggap tempat itu terdiri dari berbagai hal, seperti elemen, gambar, gerakan, dan waktu. Sehingga hal ini membuat konsep adalah sebuah konten, bukan sebuah substansi. Sehingga keberadaan objek itu untuk menentukan tempat yang dikandungnya. Tuan menyatakan bahwa tempat adalah suatu ruang yang mengandung makna-makna manusiawi. Dia menyebutkan dua konsep kunci, bahwa tempat itu dibentuk oleh orang-orang dan mereka yang membangun sendiri pengertian mereka tentang tempat. Ralph mendefinisikan tempat sebagai ruang yang mengandung makna manusia. Dalam bidang budaya, tempat itu mencerminkan identitas, makna, dan nilai suatu tempat. Selanjutnya bagian-bagian place. Place terdiri dari 4 bagian, yaitu aktivitas sosial, nilai, makna, dan simbol yang terkait dengan masyarakat tempat tersebut. Karena tempat adalah ruang yang dialami oleh manusia, oleh karena itu interaksi sosial yang muncul di tempat tersebut menciptakan suatu identitas yang membedakan dengan lainnya. Sehingga tempat itu mencerminkan identitas, makna, dan nilai suatu tempat. Adapun interaksi antara pengguna dan tempat terlibat dalam 3 dimensi, yaitu dimensi kesadaran, dimensi perilaku, dan dimensi rasa memiliki. Dimensi kesadaran interaksi mengarah pada persepsi spasial. Dalam interaksi perilaku mengacu pada aktivitas dan hubungan fungsional antara manusia dan lingkungan, sedangkan dalam dimensi rasa memiliki dicapai melalui rasa kepuasan pengguna yang mengarah pada terbentuknya link atau ikatan yang kuat antara pengguna dengan tempat. Lalu bagaimana cara membangun komunikasi antara tempat dan pengguna? Ada suatu konsep yaitu sense of place. Sense of place adalah konsep untuk membangun komunikasi antara tempat dan pengguna. Hal ini dicapai dengan memahami aktivitas sehari-hari, ikon, makna, dan menciptakan rasa memiliki terhadap tempat tersebut. Nilai-nilai individu dan masyarakat juga mempengaruhi rasa tempat, yang juga mempengaruhi perilaku pengguna, nilai-nilai sikap dan aktivitas sosial. Rasa tempat adalah hubungan antara pengguna, kepribadiannya, dan karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, hubungan antara pengguna dan tempat adalah timbal balik. Sebagai pengguna membuat maknanya berbeda, baik itu positif atau negatif, tentang tempat dan memberi mereka makna. Kesimpulannya, tempat adalah sebuah situs yang dibuat dengan tujuan perbaikan manusia, seperti sosial, nilai-nilai budaya yang penuh dengan perbedaan pengalaman manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang space. Space artinya adalah ruangan. Aristoteles pernah berkata bahwasanya sebuah ruangan itu yang diisi oleh sesuatu objek.
Guidance 1984 mengenai analisis kehidupan manusia, yakni didasari oleh aktivitas manusia yang didistribusikan oleh ruang dan tempat. Dan ruang juga mengacu pada ide abstrak. Massey 1994 menyatakan bahwasanya ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan, seperti teori relativitas Einstein. Ada 5 argumen tentang ruang menurut Massey. Salah satunya adalah ruang adalah konstruk sosial. Yang kedua adalah sosial dikonstruksi secara spesial. Yang ketiga adalah ruang sosial tidak statis, melainkan dinamis, dibangun oleh relasi sosial yang terus berubah. Selanjutnya yang keempat adalah ruang terimbas dalam pertanyaan tentang kekuasaan dan simbolisme, yaitu kekuasaan geometri ruang. Dan yang terakhir, yang kelima, ruang sosial berimbas pada ruang aneka simultan, saling bersinggungan, bertemu, dan bergabung satu sama dengan yang lainnya. Eksis dalam aksi paradoks ataupun antagonis. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang space, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada kelompok kami terkait kultur studies dan geografi. Baiklah, saya Yoga Abi Pramuda akan mencoba memaparkan terkait kultur studies dalam geografi. Kultur studies adalah suatu arena interdisipliner di mana pemikiran dan disiplin yang berkaitan secara selektif dapat digunakan untuk menguji hubungan kebudayaan dengan kekuasaan. Dalam kajian budaya atau cultural studies, konsep budaya dapat dipahami seiring dengan perubahan perilaku dan struktur masyarakat di Eropa pada abad ke-19. Perubahan ini itu atas dampak pengaruhnya teknologi yang berkembang pesat. Cultural studies lebih khususnya dalam disiplin kajian budaya atau cultural studies menyajikan bentuk kritis atau definisi budaya yang marah pada the complex everyday world we all encounter and through which all move. Budaya secara luas adalah proses kehidupan sehari-hari manusia dalam skala umum, mulai dari tindakan hingga cara berpikir. Sebab itu konsep seperti itu juga digambarkan oleh Kurzweil. Pengertian ini juga didukung oleh Clifford Geertz yang mengartikan kebudayaan itu didefinisikan serangkaian aturan-aturan, resep, rencana, dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Cultural studies memuat bentangan ruang lingkup yang lebih luas lagi, kebudayaan, budaya massa, populer, ideologi, makna dan pengetahuan, linguistik, bahasa, diskursus, postmodern, dan lain-lainnya. Bentang ruang wajah studies ini dapat dikatakan bahwa karakter cultural studies adalah bahwa dia meneliti atau mengkaji berbagai kebudayaan, dan bahwa karakter cultural studies ini adalah mengkaji berbagai
kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan dan produksi pengetahuan dalam area konteks kebudayaan yang luas. Dalam hal ini harus juga dipahami sebagai sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana media itu menanamkan ideologi kepada audiensinya, kepada masyarakat umum dengan berbagai simbol komunikasi untuk menerangkan, untuk menerangkan, memfisikan keadaan sosial pada saat itu. Kajian budaya fokus bagaimana budaya itu dipengaruhi dan budaya itu kuat dan dominan. Oleh karena itu, saya geografi menurut saya untuk kajian budaya ini memiliki segala aspek, mulai dari fashion, gaya hidup, hingga perilaku manusia, makanan, berkaitan dengan sikap, kata, kritik, budaya, tentang segala lagi aspeknya. Secara umum kan geografi itu mengenai ilmu yang membahas tentang permukaan bumi gitu ya, terkait di situ di dalamnya ada manusia, terus mulai dari kehidupan sosial, politik, terus ekonominya dari manusia itu sendiri, terus terkait kebudayaan atau kebiasaan. Dan kajian geografi ini, geografi dalam kajian budaya itu melacak ruang waktu yang berkaitan dengan fisik, teknologi, ekonomi, sosial di masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi seperti yang dijelaskan minggu kemarin, bahwa kebudayaan itu budaya yang menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial dan kekuasaan. Nah, di penjelasan inilah bahwa di lingkup geografi ini kajiannya itu umum ya, bisa bersifat umum terkait bisa dikatakan terkait ekonomi, yaitu terkait sosialnya itu gimana, terus kajian budayanya itu berfokus bagaimana budaya itu dipengaruhi oleh budaya yang kuat kan. Terus juga lingkup budaya itu segala aspeknya itu mulai dari kehidupan manusia, gaya hidup, hingga perilakunya kan. Dan dengan sikap pendekatan kritik, dengan seiringnya berjalannya waktu kan, hal itu juga mengalami perubahan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini gitu. Mungkin sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.